Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi dzikir nafas selama 30 menit sudah selesai. Untuk Ibu Casinah yang dari Parean ya. Silahkan Ibu Casinah diurai tadi dari dzikir nafas ada sensasi-sensasi apa saja. Silahkan Ibu Casinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya datang lagi ke Ya, Bapak Majelis ya. dan lagi malam saya habis dikit napas Hmm. udah naik ketemu yang ada di foto itu. Yang ini, Iya. ini ya. Nah ini guru ruhani saya, ya, Tiba-tiba beliau datang. Buya Sakur. Iya Pak Ya. Buya, Pak Buya. Pakai bajunya, Pakai baju putih, sorbannya itu hitam-hitam kotak. oh pakai sorbannya. Iya, Ya. pakai kopiah putih. Hmm. Terus dia Terus? ngampirin, terus saya bangun, assalamualaikum gitu. Iya, Alamat. salam aja nggak jauh, cuma senyum aja Pak. Aduh, saya bisa salaman sama beliau kapan? Kangen banget ya percaya ya. Iya. Seandainya percaya ya. Nah terus waktu itu maksudnya roman wajah Buya bagaimana gitu. Kalau biasanya ya kalau Buya tuh wajahnya tuh sejuk gitu. Senyum, kayaknya tuh sejuk. Pas sampai di hati saya tuh rasanya adem banget gitu. Iya, iya. Terus pas terakhir ada suara itu, ada suara kambing. Iya ya kebetulan tadi malam kita nyembelih kambingnya 2 ya. Ya itu ya mungkin itu aja maksudnya, artinya sampai gitu. Maksudnya gini, ada namanya mustajabatul doa ya, artinya permintaan yang nyembelih kambing itu ya semoga saja dijabah oleh Tuhan. Gitu kan? Ya artinya badannya sehat, ya rezekinya berkah. Nah mungkin ada suara itu mungkin ya bisa konfirmasi karena kebetulan tadi malam kita nyembelih kambingnya 2. Oke, terus Terus saya alhamdulillah sampai saat ini adanya hati itu adem banget. Biasanya oh panas. kerasa sejuk ya sampai sekarang. Sejuk itu Pak. Masya Allah itu mahal banget itu. Ada di Raitullah, percaya masih inget nggak? Seorang raja, ya ada ya. Seorang raja datang ke orang yang hatinya sudah tenang, damai. Kata seorang raja, sudah ketenanganmu, kedamaian hatimu itu tukar saja dengan kerajaan saya. Kerajaan sebesar itu mau ditukar dengan kedamaian hati. Terus kata yang punya kedamaian hati bagaimana? Bilangnya, kedamaian yang ada di dalam hatiku ini tidak ada nilainya. Berarti dalam hidup ini yang paling mahal apa? Bahagia. Bahagia, ketenangan, kedamaian hati gitu. Artinya begitu Ibu Casinah ya bisa merasakan kesejukan ya, itu sudah sangat luar biasa sekali. Oke? Dah? Udah, begitu aja Pak. Iya. Jadi sampai waktu habis. Iya. Oke, ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua, Bunda, silahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedayanya, Rampes. saya baru bisa ke majelis. Ya, Alhamdulillah semalam bisa ngikut zikir nafas Ya. selama 30 menit. Dalam perjalanan zikir nafas saya dipertemukan oleh Maha Guru kita, Guru besar Buya Sakur. oh ketemu Buya Ya, ketemu sama beliau di pesantrennya. di pesantrennya Ya, Bu. beliau sedang ngasih makan burung beo kesayangannya itu. Buyanya Masih tuh ya, masih di kandang. di gitu kandangnya. ya. Terus sama minum. Saya kan sambil ngeliatin sama Buya dipanggil. Iya. Nok, ya nenek, saya tuh salim sama Buya gitu. Nah, terus sama
beliau dikasih wejangan. Oh ya, Kan gimana? di situ kan ada pohon tuh Pak, satu. Nok, lihatlah pohon itu. Pohon itu walaupun dia sendiri, dia mempunyai yang kokoh gitu. Dia Akar. punya, iya, Iya. mempunyai batang yang Oh, kokoh, batang. ya. Terus mempunyai daun yang rindang. Dia banyak sekali katanya buat orang-orang yang berteduh tuh. Artinya pohon itu banyak manfaatnya buat orang lain. Lihat biar pohon itu sendiri nggak tahu hujan, nggak tahu badai kencang menerpanya, tapi dia tetap kokoh karena dia memiliki dasar akar yang kuat. Kata Ayo beliau. banget. Terus? Ya terus jadilah Nok seperti pohon itu, jangan pernah rapuh dalam hatimu. Dia cuma ya kayak gitu, jangan, kata beliau itu. Kata saya untuk kesuwun dia atas wejangannya. Terus kata saya tuh, maaf Buya, kata saya nggak bisa membalas atas bimbingan Buya yang berikan sama saya sampai saya bisa kuat sekarang ini Buya. Sekokoh sekarang ya. Ya tetaplah Nok, dia aja pernah rapuh Nok ya, sing kuat kata beliau itu. Dari hidup yang rapuh menjadi hidup yang kokoh, ya, yaitu harus ada pemandu. Pemandunya siapa ya? Orang yang hatinya kokoh, hatinya kuat. Ya, artinya hatinya orang kuat itu, ya seperti pohon yang rindang, ya, bisa untuk berteduh siapapun. Sing uripe nyewotan bae ya bisa nyelendeh ning ngesor witanane. Ya sing lagi tukaran karo rabi yang bisa dodok. Ya artinya adem. Artinya begini, pohon tuh bisa meneduhkan siapapun. Jadi ada yang datang bertanya tentang masalah kehidupan, ya, orang soleh tadi akan menjelaskannya tuh. Ketika dijelaskan oleh orang soleh tuh langsung masuk, oh gitu, langsung dipraktekin. Ya, kenceng lah. Iya. Kas maning bae. Setuju. Jadi pohon rindang itu maksudnya kita bangun ya akar yang kuat. Artinya akar yang kuat itu kebersamaan antara diri dan pencipta diri, bahwa ruh dan jasad itu bersama diri dan pencipta diri, ya. Itu kita jadikan akar yang kuat, masukkan ke kolbu kita. Oke? Sudah masuk ke kolbu kita, ya. Jadi nanti gerak hati kita apapun itu akan terpantau. Kalau Allah senang kita jalani, kalau Allah tidak senang kita menghindar. Walaupun senang dan tidak senang, baik dan buruk, itu Tuhan yang menciptakan. Akan tetapi apa yang tidak kita senangi, Tuhan senangi, ya kita harus berusaha menghindar. Ketika yang tidak kita senangi masuk ke kita, ya kita ajak dialog. Ketika terjadi dialog dalam diri, ya, nanti yang muncul siapa? Egomu atau Tuhanmu? Ketika kamu membela ego, ya, pasti kamu akan berbalik menyerang. Tapi ketika kamu membela Tuhan, kamu akan diam dan hanya tersenyum saja. Ya harus baiklah, pahami mung samono. Enak kan? Nah gitu. Udah? Buyanya pakai pakaiannya apa, Bu? Pakai kupluk putih. Peci putih. Ya, pakai batik coklat. Batik coklat. Bajunya, ya pakai. Oh iya, batik coklat. Sama Terus sarung hitam. pakai sarungnya hitam. Ya sambil ngasih makan burung, lagi ngasih makan burung beo. Itu percaya, burung beo juga kalau diurai panjang gitu. Sama kasih minumnya, Ya. tuh dibersihin Ya, artinya- kandangnya sama beliau tuh. Ya udah gitu. Ya Banget. abis itu kan, Stereotip gitu kan. abis itu saya kan matur kesuwun Buya, gitu yang ngucapin matur kesuwun sambil nangis. Ya udah cuma Iya. bisa terima kasih sambil
Terus beliaunya sambil ngelus kepala, ya sing sabar no, tutup nenuk ya sabar ya. Gitu. Udah nyampe habis saya cium tangan beliau, udah selesai waktunya. Yang jadi pertanyaan nih Pak Cahyo, kapan cium tangan Buya? Ya udah, Assalamualaikum untuk warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terus Untuk selanjutnya Gus Jaki, Gus. Karena malam tadi ya kebetulan ya haul Buya Sakur di Sadar Pindah, ya haul guru rohani kita semua. Silakan Gus Jaki, tadi dari zikir nafas ada sensasi-sensasi apa saja. Gus silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guru tadi malam Ya. walaupun cuacanya hujan ya, saya sempat hening sebentar. Haul Buya yang kedua itu Iya. kita naik ketinggian. Saya sempat bertemu beliau. Iya. Beliau berada di tengah lapangan. Oh, yang di tengah lapangan. Di tengah lapangan malah nggak ada orang-orang yang percaya ya? Iya, Nggak ada panggungnya aja. Iya di Ya maksudnya orangnya kan di pinggir semua kan percaya ya? iya, di Itu deras- Buyanya di tengah. Iya di derasnya rintik hujan. Oh, beliaunya sambil hujan-hujanan. Beliau sendirian terduduk. Duduk sambil duduk beliaunya. Duduk saya Terus? menghampiri beliau. Saya sempat nangis. Ya karena ngelihat beliau sendirian ya. Oke. Saya bersalaman dengan beliau. Kemudian beliau bilang, Ya. sampean nenek, Awet ya? sampean nenek, kamu kesini. Ya orang jawabnya gak ada apa-apa. Terus buyanya memberikan nasihat. Kurang lebihnya begini guru. Mereka yang saya kenal pergi dengan berlari tunggang langgang meninggalkan saya. Nah, kalau di ini Sendirian. kebetulan hujan ya, oke. Meninggalkan saya sendirian. Gitu Bu. Ini memang Ada salah- hempasan angin kecilnya yang biasa. Gitu. Oke. Ini memang salah saya yang hanya mengajak mereka untuk saling mencintai dan saling menyayangi. Terutama saya sering menggaungkan untuk kita selalu berbagi, mengajak mereka untuk saling berbagi. Dan ini memang salah saya juga untuk melarang mereka saling membenci, saling mencaci, apalagi saling menyakiti. Kertas yang masih baru bila terkena air, walau sudah mengering, tetap jelas di kertas itu ada bekas air. Tapi hati yang kering bila terkena cipratan air yang sejuk, maka hati itu akan menjadi sejuk dan tumbuh. Kertas dan hati memang akan meninggalkan bekas jika sudah terisi. Lanjut dulu. Ya. Jika memang pendirianmu sudah teguh, maka kuatkanlah agar semakin teguh.
kalaupun badai menggelitikmu, kamu cukup tersenyum saja. Ketahuilah mereka menghindar karena di pikiran mereka takut terkontaminasi. Padahal di keheningan itu virus-virus itu bukan mengkontaminasi, tapi virus-virus itu terlempar jauh sebelum mengendus adanya keheningan yang merasuk ke dalam hati seorang yang merindukan Tuhan. Sekali lagi. Keren banget tuh. Pak Cahyo, tolong digoreng Pak Cahyo. Itu kalimatnya sudah jadi banget ya. Sudah tinggal di ini aja. Nah untuk ini Gus, Kang Wardi, silahkan. Tadi dari Zikir Nafas ada sensasi apa saja, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bisa bikin apa? Iya. Saya mendapatkan sensasi ya. Ya. Iya. Ketemunya di mana? Ketemu guru rohani kita, beliau Iya. itu ada di Pondok Canang Tinggal. Oh iya. Ya, Di mana tuh di itunya? di jalan mau niku ke arah makam. Oh iya. Di sebelah panggungnya itu tempatan jalan. Iya. Berarti malam ini katanya ketemu Buya semua ya? Ya karena memang ulang haul beliau ya. Haul tuh padahal mah kita tuh napak tilas si haul, napak tilas orang soleh, ngeling-ngeling kebaikanannya wong soleh bareng mah napak tilas. Jadi ketika kita hadir haul tuh katanya kita mengingat kebaikan beliau itu apa. Jadi disebut soleh itu ya kayak Buya. Beliau punya pondok pesantren Cadang Pinggang, tempat holwat di mana Gus holwatnya Gus? Sukatani. Terus punya tempat dikir di Tegal Agung. Nah orang-orang yang soleh itu yang punya petapakan. Petapakan itu maksudnya kebaikan-kebaikan beliau sewaktu di alam dunia ya, itu masih ada dan terus berlanjut. Nah haul itu diantaranya salah satunya kita menapak tilasi ya perilaku kesolehan orang yang dihauli. Apa saja kesolehannya yang bermanfaat untuk banyak orang dan kita mengimplementasikan. Haul itu lebih ke situ, jadi mengikuti perilaku orang yang soleh, jejak perilakunya. Oke lanjut. Beliau memberikan nasihat tuh, Ya. kalimatnya seperti ini. Alamnya Allah itu tidak sempit seperti matamu melihat, Ya. sangat luas tanpa batas, dan janganlah condong sangat luas tanpa batas. Ya. Dan engkau janganlah condong dengan diri palsumu, karena itu yang akan merugikanmu. Iya. Ya diri palsu tuh membela ego, mencintai dunia berlebihan gitu kan. Oke. Terus beliau berucap seperti itu, saya memberanikan bertanya sama beliau. Oke. Saya menanyakan ke beliau, guru rohani kita, Buya, apakah ada cara yang instan dan secepat kilat untuk bisa mengenal diri sejati, Iya. supaya tidak tertipu dengan diri palsu? Beliau menjawab, guru, ada caranya dengan istiqomah untuk selalu bersama Allah. Tuh, padahal dengan istiqomah selalu bersama Allah saja. Ya, maksudnya tata cara istiqomahnya ini seperti apa? Ya, supaya bisa mendapatkan
tadi apa? Cepat kilat. Apa? Ya bisa secepat Cara kilat. yang instan dan secepat kilat untuk mengenal diri sejati Iya. dan tidak tertipu dengan diri palsu. Iya. Bagaimana cara instan ya, cara cepat gitu kan? Pertanyaan kamu ke Buyanya. Terus kata Buyanya ada. Caranya dengan istiqomah untuk selalu bersama Allah saja. Caranya dengan istiqomah selalu bersama Allah saja. Nah, gini, ketika istiqomah bersama Allah saja, ya, ketika tidak diurai, ya, ini bagaimana, gitu kan? Ya maksudnya ketika diurai, gitu kan? Tapi ketika diurai, ya, dijelaskan cara istiqomah bertemu dengan Allah seperti ini, nah baru masuk. Nah, begini. Bagaimana caranya, Pak Cahyo? Kita menjumpai diri sejati kita. Bagian dari itu kan? Iya. Ya, begini. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya itu di nafasnya, ini ngambekan. Ya. Bagaimana diri palsu ini menemui diri sejatinya? Ya, percaya? Ada informasi bahwa Rasulullah ya ketika menerima wahyu di mana percaya? Di gua Hiro. Gua itu apa? Gua itu sesuatu yang ada di dalam diri. Wa nafahtu fihi mirruh. Percaya? Allah meniupkannya, ya, meniupkannya di apa? Meniupkannya di ubun-ubun. Makanya ubun-ubun ini adalah gua. Gua Hiro. Hir itu terlahir. Rohnya itu roh. Tempat terlahirnya roh itu ketika wanafahtu fihi mirruh. Berarti gua itu ada di dalam diri. Ya, dan dari ubun-ubun ini masuk ke kolbu, itu namanya gua. Ya kan? Nah, teknik pernafasannya bagaimana supaya diri palsu ini bisa masuk ke dalam diri sejati. Ya. Tekniknya itu ya dengan kita tarik nafas, ya, sekitar 9 ketukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita tarik dari ubun-ubun 9 kali, ya, klik, simpen di kolbu, dibuang lagi 9 kali lagi. Maksudnya iramanya tuh 9 kali tuh iramanya tuh. Nah, lakukan itu 9 kali. Tarik nafas di ubun-ubun ya. Lakukan 9 kali. Setelah dilakukan 9 kali, kita diam. Nah, ketika kamu diam, kamu berbicara. Aku masuk ke dalam diri sejatiku. Klik. Tenggelam ke dalam jiwaku. Dan aku bersiap untuk mendengarkan suara kebenaran. Nah, nanti dari suara-suara kebenaran ini ya nanti keluar intuisi. Setelah berucap seperti itu, saya siap mendengarkan suara kebenaran. Hening lagi sampai 7 menit.
rasakan ya di hening 7 menit itu ada apa saja. Setelah 7 menit dirasakan. Nah, keberhasilan awal Pak Toyo biasanya ya ini kan maksudnya teknik ya, diri menjumpai diri sejati ya. Setelah selesai ciri keberhasilan itu satu, ada rasa hangat dalam dada kita, ada rasa sejuk di dalam hati kita ya. Dan ada ketenangan di ubun-ubun ini ya. Dan biasanya itu dibarengi dengan air mata yang keluar, menangis tanpa tahu penyebabnya. Itu keberhasilan. Artinya sebelum kita melakukan artinya teknik-teknik dikir nafas yang selanjutnya. Nah, metodenya seperti itu untuk bisa mendengarkan suara kebenaran. Udah, Kawari sampai situ? Buya menambahkan lagi kalimatnya. Iya. Buya berucap, Allah sudah menurunkan seluruh alam nuruhnya melalui dirimu. Kenali dirimu sampai tidak ada yang tersisa sedikit pun. Nah, itu tadi termasuk di dalam uraiannya. Artinya aku katanya sudah siap untuk mendengarkan suara kebenaran. Nah, suara kebenaran itu maksudnya. Paham? Ya, teknik tadi tuh Pak Toyo masuk 9 ya, keluar 9 iramanya. Diam sebentar, ucapkan tadi, aku siap masuk ke dalam diri sejatiku. Aku siap tenggelam ke dalam jiwaku dan aku siap mendengar suara kebenaran. Dah, untuk pertemuan kali ini cukup. Sekian saja, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.